Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita sampai di kitab 1 Korintus pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kitab yang ternama dan juga yang sangat penting. Bahkan orang-orang yang belum percaya Tuhan juga tahu akan tema ini, bahwa kasih tak berkesudahan. Seperti kitab Ibrani sama dan mengutarakan tentang iman, kali ini menerangkan tentang kasih. Waktu saya membaca, saya merasakan dan berterima kasih pada gereja Korintus. Satu gereja yang unik, gereja yang sangat penuh dengan karunia, dan juga gereja yang berkata-kata, yang penuh dengan pengetahuan dan pandai dalam berkata-kata, gereja yang penuh dengan perpecahan, percabulan. Tapi di sini membuka tema di pasal 13. Saya menemukan semakin kacau balau, semakin kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Pasal 13 terusan pasal 13, pasal 13 menerangkan tentang kasih karunia yang karunia seperti anggota tubuh kita yang memiliki kegunaan berbeda-beda. Jangan membanding-bandingkan, dan setiap anggota dan sangat berguna, tidak membedakan tinggi atau rendah. Dan yang terakhir, dikatakan, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi di pasal 13 saya memberikan tema menerima rahasia yang utama. Di sini dalam menggunakan kasih karunia, pada saat kita melihat karunia, kita tidak melihat seberapa lihai atau seberapa penting, tetapi yang harus kita lihat yaitu cara penggunaannya. Dia harus di dalam kasih untuk digunakan. Ini kita lihat ayat 1 sampai dengan 3 dengan tema ada kasih, ada karunia. Jadi dikarenakan ada kasih, ada karunia, ini mengatakan dimulai dari kasih. Seperti kita katakan, ada Alkitab, ada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang membawa kita dalam segala kebenaran. Kita ada Roh Kudus, ada pelayanan. Yaitu pada saat kuasa Roh Kudus ada pada kita, maka kita bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan sampai ke ujung bumi. Jadi di sana kan ada kasih, ada karunia yang digerakkan dari kasih. Banyak orang yang mengira gerakan tidak perlu dimulai dari kasih. Di sini 3 karunia. Ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini sangat lihai. Bahasa roh dalam kitab Kisah Para Rasul di pasal pertama, di situ dikatakan berbahasa bangsa-bangsa, menginjil. Roh Kudus juga adalah doa di dalam roh kita yang mengatakan tentang bermacam rahasia dan juga bisa komunikasi dengan dunia roh.
Seperti kita katakan, kita memang mendengar ada malaikat, tetapi kita tidak pernah melihat malaikat. Jadi karunia bisa kita mengadakan interaksi dengan malaikat ini sangat lihai. Dan Yohanes Pembaptis pada di umur 90, kerohanian pada tidak tertinggi, dia melihat malaikat juga seperti mau sujud di hadapannya. Dan karunia ini bisa terhubung dengan malaikat-malaikat. Ayat kedua, dikatakan bahwa nubuat, mengetahui segala rahasia, mengetahui segala pengetahuan, dan memindahkan yang bisa kalau memiliki iman bisa memindahkan gunung. Jadi seorang punya iman bisa melakukan hal yang spiritual, bisa juga menjadikan satu kejahatan. Sebab seperti kata Yesus, waktunya nanti orang akan bernubuat, akan mengadukan penyembuhan dalam mengusir setan dalam namaku, melakukan mujizat-mujizat, tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Dan juga di sini untuk membantu orang miskin, satu sangat lihai. Jadi kasih semua sangat tiada batas, tapi semua harus berdasarkan dengan kasih. Tapi dan juga tanpa kasih semua tidak berguna. Kasih karunia, kekuatan, dan kelakuan yang baik, semua itu juga ditimbulkan dari kasih. Jangan melihat penampilan. Manusia melihat orang dari penampilan, Allah melihat dari kasih. Semua harus digerakkan dari kasih. Ayat 1 sampai dengan 7, saya katakan kemegahan dalam roh, dalam kasih. Ini dibagi dalam beberapa macam. Saya lihat terlebih dahulu. Kasih tidak berkesudahan dan juga penuh kasih, sabar. Apa dengan kasih ini? Dan dirasakan kasih bukan apa-apa. Kasih tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong. Dan kasih tidak melakukan ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian kasih akan melakukan kesukaan dari kasih, ia akan bersuka cita dalam kebenaran. Kasih dengan penuh dengan kesabaran, menanggung segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya kita satu persatu kita lihat. Ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, dan tidak megahkan diri, dan tidak sombong. Bagaimana menunjukkan kasih? Yaitu dengan bersabar terhadap penolakan orang, ketidaktaatan orang. Kamu harus bersabar terhadap dia dan juga berbuat baik kepadanya. Seperti kita anak-anak kita pada saat dia remaja, dia sangat membangkang. Kamu harus mengasihi dia dan
juga harus bersabar dengan dia. Kemudian melakukan satu perkara kecil, dia merasa dia sangat mengasihimu sesungguhnya. Ada kasih tetapi tidak melakukan kekuatan apapun, tapi tidak berdaya sebab kamu lebih mengasihi dia. Kamu banyak permintaan, maka hubungan akan putus. Saya mendengar seorang saudara memberikan kesaksian bahwa anaknya nakal dan bagaimana untuk menghukum dia. Ada baiknya barang-barang di kamarnya untuk dibuang, berharap agar anaknya bisa mendengar, tapi akibatnya anaknya tidak mau mendengar sehingga ayahnya sangat marah. Seluruh bantalnya juga diambil, dengan selimutnya juga diambil, sehingga kamarnya kosong dan anaknya minggat dari rumah dengan sebab dia tidak mau mendengarmu. Kamu mengasihi dia, kamu harus bersabar. Dan kamu berkata harus bersabar sampai kapan? Sangat lama. Dia akan memberikan tantangan bagimu. Apakah kamu sungguh mencintai dia seperti Allah kepada kita? Paulus begitu menyerang orang Kristen, tetapi Allah tetap berkenan menerima dirinya. Jadi kita mengasihi dia, kita harus bersabar. Kemudian kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak megahkan diri, dan tidak sombong. Cemburu tidak ingin melihat kebaikan orang, tidak mau orang baik lebih baik daripada aku, tidak ingin melihat orang lebih baik daripadamu. Dalam satu komunitas, apalagi waktu kita meneguhkan seseorang, reaksimu itu merupakan satu tanda. Kamu lihat apakah dia gembira? Tetapi aku merasa mengapa aku belum mendapatkan pujian, maka itu adalah kasih. Dan kasih tidak megahkan diri, itu tidak memegahkan kebaikan diri sendiri, dan juga tidak sombong. Kita bisa melihat ada sebagian orang merasa dia sangat lihai, teman demikian yang selalu mengatakan dirinya sangat baik. Setelah secara teliti untuk melihat, rupanya dia sangat tidak percaya diri sebab dia tidak pernah dipuji oleh orang. Dia ingin dipuji, tapi menunggu begitu lama tidak ada orang memuji, jadi akhirnya dia memuji diri sendiri. Dalam katanya, dia masih memuji dirinya sendiri. Dan ini orang-orang yang juga egois, yang dalam satu berlawan arah dengan kasih. Kasih tidak fokus kepada diri sendiri tetapi pihak lain. Jadi orang yang cemburu fokusnya pada diri sendiri, dan orang yang membanggakan diri dan sombong juga itu memusatkan pada diri sendiri. Jadi lawan pihak sangat penting, melihat dirimu sendiri atau pihak lain. Saya terpikir akan waktu saya bekerja, saya memang sangat egois.
Di kantor, apapun yang terjadi, baik perkara yang baik atau yang buruk, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan yang baik, yang apakah membawa keuntungan bagi saya. Mungkin keuntungan tidak baik juga membawa keuntungan bagi saya. Dan perkara yang ini, apakah ada perkara yang baik bagi saya atau ini yang buruk membawa yang buruk pada saya. Pokoknya kalau suatu perkara terjadi di dalam kantor kerja, maka saya akan lihat apakah membawa pertolongan bagi saya atau kesusahan. Waktu itu saya belum percaya Tuhan, dan waktu saya renungan kembali, saya sangatlah egois. Kemudian dikatakan kasih tidak melakukan yang tidak sopan, yang tidak mencari keuntungan. Kamu jujur dan terbuka, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Di sini katakan yang disebut yaitu tujuan. Apakah untuk dirimu sendiri, untuk orang lain. Dan dia juga tidak pemarah. Kalau dikatakan bukan tidak pemarah itu mudah, bisa, tetapi kalau kamu mengikutkan kemarahanmu, itu akan memuaskan dirimu sendiri. Sebab Allah juga dia panjang sabar. Kita sering-sering mudah marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau dilihat sepertinya mudah, tetapi ini hal yang sulit. Mungkin saya punya cara pikir yang baru, saya rasa juga cukup baik. Dulu kalau melihat kesalahan orang lain, tentu saya akan mengikatkannya cukup lama. Sampai suatu hari bos saya memperbaharui cara pikir saya. Kamu harus percaya orang akan berubah, dan yang dilakukan dia akan menyesal. Jadi kamu harus percaya bahwa dia tidak akan melakukan lagi. Tapi dia tidak percaya Tuhan. Tapi cara pikirnya saya rasa juga cukup baik. Ada kalanya kita dengan teman-teman kita dengan bercanda sudah kelewatan batas, dan timbul penyesalan, dan bahkan kalau kelewat batas dan juga sangat menjadikan penyesalan yang lama dan memberitahukan diri sendiri, lain kali jangan lakukan lagi. Jadi dia mengingatkan saya bahwa kamu percaya seseorang akan berubah. Orang melakukan kesalahan, dia akan menyesal. Ini memberi bantuan bagi saya dan saya juga melihat satu keunikan bahwa bosmu, dia marah kepadamu, dia marah sepatah, kamu memikirkannya sampai sehari. Jangan demikian, sama artinya dari pagi sampai malam berpikir bahwa bosmu lagi marah padamu. Saya pikir-pikir ya memang benar. Sampai berapa bulan. Kalau kamu marah, kata bosmu marah sampai berbulan-bulan, maka perkataan bosmu terulang-ulang dalam ingatanmu berbulan-bulan. Kalau dia marah kepadamu, kamu cepat lupa, maka masa iya dan berkata, memang ya, mengapa aku bisa demikian? Akhirnya dia menyesal dan dia akan berubah. Saya pikir juga mengapa saya harus mengingatkan kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan orang lain. Seperti bukankah kamu membebaskan bosmu, tapi bebaskanlah dirimu. Mengapa kamu menyimpan kesalahan orang lain sampai berbulan-bulan?
di seluruh dunia ini hanya kamu sendiri yang ingat. Ada sebagian orang tidak berani naik mimbar untuk memberi kesaksian sebab dia takut orang lain tahu. Bahkan waktu dia memberi kesaksian tidak berani mengatakan dengan yang dalam dia, sebab dia takut orang lain tahu, dia menutupi segala sesuatu. Tapi kalau kamu tidak takut akan hal ini, maka seperti gereja 61, kesaksian terlalu banyak. Seperti kamu telah mendengar tetapi kamu lupa. Waktu kamu dengar, merasa dia katakan sangat baik, tapi kalau kamu lupa apa yang telah dia katakan, sebab di setiap kebaktian begitu banyak kesaksian, dan setiap minggu karena terlalu banyak, ya kamu dengar, ya terlalu banyak dan lupa. Tidak ada orang yang ingat. Kamu merasa dirimu sangat penting, tetapi sesungguhnya orang sudah lupa. Kamu ambil mikrofon, berkata kepada jemaat, sesungguhnya jemaat juga lupa. Seperti kamu bertanya, kamu katakan siapa yang memberi kesaksian bulan kemarin, saya kalau mau ingat saya salut padamu. Apalagi kamu bisa menyebut namanya, saya salut padamu. Sesungguhnya kita lupa. Dan kesalahan orang lain terhadap kita juga harus demikian. Kita harus tidak ada orang akan melupakan. Jadi bebaskanlah dirimu, maka kamu akan gembira lebih banyak lagi. Kemudian suka pada kebenaran, bersuka cita karena kebenaran, kasih punya batas. Banyak hal juga kita tidak menyentuhnya, dan saya menemukan ada orang dalam melakukan sesuatu punya prinsip. Seperti saya pernah membincangkan soal beli saham, hal yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan kebenaran, dia tidak menyentuhnya. Seperti di masyarakat, dalam konsep yang tidak baik, dalam produk-produk juga dia tidak menyentuh. Dan juga pengetahuannya sangat lihai, tetapi dia membuat garis, menjaga garis. Jadi dia bersuka cita karena kebenaran. Dia tidak suka kepada ketidakadilan. Kemudian dalam segala hal menutupi segala sesuatu, dan kita harus bersabar. Kalau kita bisa menanggung, kita pun menanggung. Percaya dalam segala hal dan terhadap sesama, membawa pengharapan. Saya percaya kepada dia sebab saya percaya kepada Allah. Saya punya pengharapan pada dia sebab Allah punya pengharapan kepadanya. Kemudian di situ dengan sabar. Sabar artinya kamu tetap teguh, tidak goyah, tidak mudah tidak berubah, walaupun orang marah kepadamu, kamu tetap sabar. Ini kemuliaan dari mulia yang dinyatakan dari berbagai cara. Poinnya yang saya katakan sederhana, fokusnya pada pihak lain, bukan pada diri sendiri. Yang orang yang dia pikirkan juga dalam suatu komunitas, asal komunitas ini baik, itulah kasih. Kemudian pasal sampai 10, kasih itu tidak berkesudahan. Dikatakan juga kasih tidak lenyap, kasih tidak pernah berhenti, tidak pernah gagal. Kasih bisa menjadikan mujizat. Yang kita katakan
nubuat, bahasa roh, pengetahuan akan lenyap. Demikian juga pengetahuan akan lenyap. Pada saat yang sempurna itu tiba, kita berhadapan dengan Yesus, semua akan jelas. Dikatakan seperti ketika kita anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita semua belum dewasa. Dan juga kita sulit untuk terhindar dari kesombongan atau sendiri menjadi sombong. Dan kita melakukan hal dengan keegoan kita. Yang kita lakukan penuh dengan keegoan. Ini keadaan kita. Kita melihat perkara masalah juga melihat tidak dengan jelas, sebab keegoan kita sangat tinggi, sangat besar. Jadi cara pandang kita pun akan berubah. Yang belum lama ada satu melihat bahwa Pastor Joshua berkata di rapat staf gereja untuk staf gereja belajar bahasa Inggris itu ditujukan bagi tempat menurut saya, dan saya katakan baik, saya adakan. Jadi waktu kebaktian pertama pertama sekali saya mendengar bahasa dengan serius membaca bahasa Inggris. Dalam kebaktian Anniu sekitar sudah 10 tahun, sudah lebih hampir 10 tahun. Tapi orang-orang bisa menyaring bahwa kamu tidak suka mendengar bahasa Inggris. Padahal di situ ada terjemahan, tetapi kamu tidak mau mendengar. Ini keegoanku. Demikian juga dengan membawa kacamata keegoan, maka apa yang kamu lihat kamu tidak dapat melihat, dan kamu melihat selalu yang salah. Dan kita di sini juga kita tutup telinga kita hanya berpikir akan perkara kita. Setelah khotbah masuk, kamu bisa saja lupa. Jadi orang sangat pandai untuk menyaring. Kita menyaring agar hal-hal yang tidak mau kita dengar, seperti istri kita yang menggerutu, suaminya tidak mau dengar. Anak kecil juga demikian. Yang kita pikirkan hanya hal-hal yang negatif dan ada hubungan dengan kita. Kita tidak melihat pekerjaan Allah, dan juga kita tidak melihat akan pergumulan dalam hati seseorang. Jadi yang kita lakukan seperti kanak-kanak, dan sampai tapi suatu hari kita akan tahu. Saya merasakan yang akan di surga nanti satu kegiatan sangat penting. Ini saya sendiri yang ngomong ya, tidak berdasarkan Alkitab. Masing-masing akan melihat seumur hidupnya. Kamu sangatlah keterlaluan. Mengapa kamu begitu sangat baby, tidak tahu apapun? Kamu berpercaya Tuhan. Ayah ibumu sangatlah buruk sifatnya. Ini tergantung bagaimana Allah tahu. Akhirnya semua akan jelas. Jadi kita harus memberi pertanggung jawab, dan yang hanya kita tinggal yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita percaya pada Allah dan sesama.
terhadap orang kita membawa pengharapan. Yang kita pegang yang terpenting yaitu kasih. Mohon Tuhan untuk tolong kita, mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan kami berterima kasih karena kasih-Mu Engkau mengorbankan, Engkau datang di dunia ini menjadi manusia dan meninggalkan kasih kepada kami agar hidup kami dengan kasih. Engkau membangun hidup kami. Oleh karena Engkau, kami merasakan kasih-Mu dan merimakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu sebab kasih-Mu tidak penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas kasihan. Selangkah Engkau mendukung kami, menolong kami, yang meneruskan pikiran kami sehingga hidup kami dari lembah kegelapan, dari keputusan, perlahan kami bisa bangun kembali dan berjalan menuju kepada dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami ada di dalam Engkau. Oleh karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dan mengajar kami bagaimana untuk mengasihi. Dengan kasih-Mu Engkau membungkus kami di dalam kegelapan. Kami berjumpa dengan Engkau, melihat di situ menemukan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu menyelamatkan kami. Karena kasih-Mu kami dapat menikmati kasih yang sejati. Hidup kami dipulihkan, kami
dan dibangun kembali sehingga kami belajar untuk mengasihi orang lain. Dan dari kesombongan kami perlahan dengan kasih-Mu mengasihi orang di sekitar kami, dan perlahan oleh karena kasih-Mu hidup kami berubah dan kami mempunyai sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara semua, saya dulu juga merasakan saya sangat mengasihi anak saya, tetapi semakin saya diterangkan oleh terang Tuhan, semakin mengenal terang Tuhan, saya menemukan kasih saya itu membuat luka, sangat menjadikan penderitaan bagi anak-anak saya. Di dalamnya penuh luka, kesedihan. Rupanya di dalam hati saya, pikiran saya seperti anak-anak, kanak-kanak. Di dalam saya berpikir hanya tertuju apa yang saya suka, dan saya tidak sungguh-sungguh mengerti. Di dalam saya penuh dengan kepahitan, penuh dengan hal-hal yang negatif. Saya percaya mungkin di antara kita juga mempunyai kondisi yang demikian. Kita datang di hadapan Tuhan, kita bertanya, apakah kasih kita membuat anak-anak kita semakin memanjakan dirinya? Kita mengira kita mengasihi dia, tetapi di dalamnya kita mengendalikan dia, orang-orang di sekitar kita, untuk mengikuti kemauan kita. Kita masih dipenuhi kekanak-kanakan. Kita renungkan. Mari kita renungkan. Ya Tuhan, ampuni kami menghadapi orang-orang yang kami cintai. Kami merasa ini baik, maka aku berusaha untuk memberinya kepadanya, berharap dia lakukan dan berubah. Dalam kata-kata saya merasa ini baik, ini benar. Kamu dengar kata-kataku, itu sudah baik, maka kamu tidak akan salah. Tapi sesungguhnya Tuhan, dalam hidup kami kekurangan lemah lembut terhadap anak-anak kami, terhadap anggota sel kami. Kami tidak memikirkan perasaan dan pikiran mereka seberapa, dan juga saya tidak menggunakan dengan ketidaksabaran untuk mengajar mereka, tetapi dengan secara tergesa-gesa untuk mengajar dia ini baik, itu tidak baik, sehingga ini membuat tekanan bagi anggota sel kami, dan sehingga dia tidak mempunyai kebebasan. Tuhan, ampunilah kami tidak memiliki kesabaran dan kasih karunia ini. Kasih ini membuat orang lain dilukai, bahkan menjadi takut. Tuhan, ampunilah dan ampunilah kami, dan tolonglah kami agar di dalam hidup kami penuh dengan kelemah lembutan-Mu, dan oleh karena kasih-Mu orang mendapat disejukkan harapan, dan agar mereka dalam kasih merasa dimengerti, orang memahaminya. Tuhan, ampunilah kami banyak hal kami berkata-kata, berbahasa
kata mengajar iman. Tetapi kami tidak bisa sungguh-sungguh tahu bahwa sesungguhnya diri kami tidak dalam kasih kalau tanpa gerakan dari kasih. Kami masih seperti anak-anak. Kami masih hidup dalam keegoan kami. Pada saat kami melakukan hal ini adalah baik, Tuhan, kami seluruhnya tidak mengerti kehendak-Mu. Hati kami masih dalam tahap kanak-kanak. Yang kami lakukan masih kanak-kanak. Tuhan, ampunilah kami, kebodohan kami, merasa sendiri melakukan yang benar. Keegoanku mengira banyak hal yang baik dikerjakan, tapi sesungguhnya kami tidak dapat melihat, Tuhan, hanya kasih-Mu, semua dari kasih-Mu untuk menunjukkan dan menggerakkan. Hanya Tuhan beri agar kami melihat, agar kami tidak mau hidup dalam kanak-kanak keegoan dan punya pendirian yang keinginan yang buruk. Tuhan, ampunilah kami, agar kami mengerti di hadapan Engkau. Kami melihat kelemahan kami, melihat pelanggaran kami. Tuhan, mohon ampunilah kami, dan juga hapuskan segala hal-hal yang kami lakukan dengan kedagingan kami. Tuhan, kami dalam anak-anak kami, di dalam anggota sel kami, bahkan di dalam sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi. Sungguh dalam kami merenungkan diri kami tidak dapat melingkupi mereka dan tidak sabar, sehingga orang yang kami kasih mereka tidak dapat terima dan tidak percaya. Kami tidak bisa bersabar. Kata-kata yang bawa amarah kami tidak dapat menahannya. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Ampunilah kami, berbelas kasihanlah pada kami. Kami bertobat di hadapan Engkau, dimulai dari pikiran kami, dalam segala lapisan, atau keadaan lagi marah. Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau. Ampunilah kami, mohon darah-Mu untuk menyucikan kami. Tolonglah kami, Tuhan, di dalam Engkau, kasih yang tak pernah gagal. Tuhan, kami berseru kepadamu, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, sebab kami belum memiliki. Tuhan, kami mau Tuhan, dalam segala saling menerima, dalam segala, dalam bersabar, dalam setiap hal, setiap momen. Tuhan, terhadap orang-orang yang kasih, kami bisa bersabar dan percaya, dan kami bisa menanggung kesalahan orang lain. Dan karena kami bisa percaya, sebab kami percaya kepada Engkau. Tuhan, Kau berikan, Engkau seseorang Kau berikan kepada, karena kami percaya dia bisa, sebab Engkau dalam segala hal pun membawa pengharapan iman. Tuhan, kami percaya Engkau bisa menolong dia dalam kesabaran ini, juga punya hasil yang baik. Dan Tuhan, berilah lebih banyak lagi ke dalam hidup kami, berharap kepada Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengaku di dalam hidup kami, pikiran kami, pengetahuan kami seperti kanak-kanak, berbeda dengan Engkau dan tidak sempurna. Dulu kami merasa kami sangat mencintai anak-anak kami, tanpa disadari kami menggunakan darah daging kami, mengendalikan bahkan menindas anak kami, bahkan menimbulkan kemarahan bagi anak-anak kami. Mohon Engkau ampuni kami, dan juga ada kala kami di dalam yang lain, kami ada kalanya memanjakan anak-anak kami sehingga menjadikan mereka tanpa batas dan tanpa pengendalian.
mereka dibelok. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah hidup kami pada saat kami mengasihi, punya karunia dari-Mu dan kebenaran-Mu, sehingga kami di dalam Engkau menerima kasih ini, menerima ini, dan kami tahu aku semakin bertumbuh dewasa, dan Tuhan, kebodohan kami sungguh dalam. Kami menyakiti orang lain, kami tidak tahu. Tuhan, terangilah kami, tolonglah kami, tuntunlah kami jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Yesus. Kita berseru kepada Bapa Surgawi, sebab kita menyentuh pada kelemahan kita dalam kasih. Kita mohon kepada Allah Bapa untuk memberikan kasih-Nya ini kepada kita, melepaskan kasih ini, kasih-Nya lebih dalam lagi kepada kita. Sungguh Bapa Surgawi, kasih kami tidak cukup. Kasih kami ini yaitu pesuka ego. Tuhan, kami perlu akan Engkau Bapa. Kami perlu akan kasih-Mu, dan ajarilah kami bagaimana untuk mengasihi. Di ayat dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan sekarang kita, kalau yang diada sekarang mencari yang orang, kita berbagi bahwa tadi seperti dikatakan Pastor Johnson, bahwa kasih itu tidak memusatkan pada diri sendiri tapi orang lain. Dan kamu pujikan, kamu memuji pihak lain agar kasih di tengah kita. Dan yang kedua dikatakan kemegahan dari roh, kamu bisa, kamu masih dalam, kamu bisa merenungkan. Dalam hal ini saya masih banyak kekurangan, dan kita saling berdoa dalam kasih.
Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kasih-Mu menggerakkan hati kami, dengan kasih-Mu yang mengelilingi kami, sehingga kami dalam gereja ini ada saudara-saudari bersama dengan kami, dan hidup kami, pelayanan kami sering juga mengalami gesekan, tetapi ada saudara-saudari kami yang menyertai kami sehingga sini bisa membantu kehidupan kami, meninggalkan keegoan kami dan membangun kehidupan kami. Kami berterima kasih oleh karena di gereja kami mempunyai pemimpin kami yang menjadi teladan bagi kami. Kami berterima kasih bagi-Mu. Terima kasih dalam teladan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau, kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami. Tuhan, Engkau mengasihi gereja Korintus, demikian juga Engkau mengasihi gereja 611. Tuhan, kasih-Mu yang Engkau beri kepada gereja 611, kasih yang tidak berkesudahan Tuhan, dan juga penuh dengan sabar. Kami kadang seperti kanak-kanak, kami juga kadang seperti melihat seperti cermin yang kabur, tapi Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau dengan kasih karunia-Mu berbuat baik kepada kami. Bahkan di gereja 611 penuh dengan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Orang lain bisa iri, bisa cemburu, tetapi Engkau tidak cemburu pada kami. Bahkan Engkau memuji kami. Baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan karunia bagi gereja 611 sehingga saudara-saudari 611 bisa mendengar, anakku, aku mengasihi engkau sih. Anakku, aku mengasihi. Terima kasih
Engkau memberikan loh hati 10 perintah Tuhan kepada kami, sehingga kami tahu kami ada Bapa Surgawi yang mengasihi kami. Dengan kasih masuk di dalam hati sanubari kami dan jiwa kami. Kami tahu bahwa kami ini unik dan spesial yang dikasihi Allah. Sebelum Engkau menciptakan, Engkau telah menjadikan kami mahakarya Engkau. Kami memuji Engkau, demikian kami hidup di dalam kasih-Mu. Engkau berkenan bagi kami, Engkau berkenan kepada kami. Dan kami sering terus berkata-kata, apakah Engkau demikian? Kalau demikian, apakah kami masih Engkau tidak mengasihi? Kalau demikian, apakah Engkau masih mengasihi kami? Kami menggerutu, kami bersuka, tapi dengan kasih-Mu Engkau tetap berkenan pada kami. Kami seperti saudara-saudara terhadap diri tidak punya harapan. Bagaimana kamu bisa merasakan bagaimana bisa merasakan masuk dalam rencana Tuhan kalau kamu adalah itu letakkan tangan di hatimu. Allah berkata, anakku, aku melihatmu, aku meneguhkanmu, memastikanmu. Allah memandang kita dengan mata rohani, kita saling bertatapan. Tuhan, kami tidak melihat penghinaan dari musuh dan bergeleng-geleng kepala, tapi Tuhan yang kami lihat adalah Engkau. Seperti Petrus yang waktu dia belum percaya, waktu dia seperti Paulus melihat Engkau penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, maka dia mendapatkan pengharapan. Demikian juga terang kasih-Mu Kau berikan kepada kami, sebab Engkau sungguh-sungguhnya adalah yang menyinarkan terang kemegahan itu sendiri. Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau, kami bisa berbahasa roh, berbahasa malaikat, kami bisa mengajar, bahkan menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Kami begitu banyak kami berkelimpahan, tetapi yang kami perlukan adalah kasih-Mu, kasih yang tidak pernah gagal yang di dalam hidup kami. Yang kami ada, Engkau tambah dan tambah lagi. Kami terlebih dahulu, Tuhan, kasihilah kami sampai hati kami Kau puaskan, sehingga kami bisa mengalirkan kasih ini dengan membawa segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Saudara semua berdoa bagi karunia yang Kau miliki, yang berdasarkan kasih, bukan untuk keuntungan diri sendiri, kegunaan sendiri, tapi semua karena kasih kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami semua dipenuhi dengan kasih, dipenuhi kasih, setiap menggunakan kasih karunia dari menggunakan karunia itu berdasarkan dengan kasih dalam segala kesulitan, kemarahan,
ambillah kasih Allah, Allah disebar di antara sekitarmu. Kasih Allah memenuhimu, yang di tempat yang tidak bisa mengampuni. Kasih Tuhan menjadi besar di sana yang disalahkan. Dalam kasih Allah ada di dalam hidupmu, sehingga kamu bisa menjadi bejan untuk mengesaluran kasih. Tuhan, kami memuji Engkau. Suatu hari waktu Engkau datang kembali, kami berhadapan dengan Engkau memuji Engkau, orang yang mempunyai kasih. Tuhan, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.